Dulu saya tuh keliling nawarin bawang goreng, benar. Saya ketok-ketok door to door, saya ketemu security A, ketemu security B, ada juga yang diusir, ada juga yang udah janjian ketemuan, tahunya sampai sekarang pun juga sering, jujur aja sering. Ya gimana ya? Sekarang kita punya 44 karyawan di bawah atau Setiadi Brother Group lah. Itu aja juga sebetulnya kita udah akan mengalami 44 kekecewaan. Ingat loh, kita ngerekrut orang berarti udah siap ada 2. Jadi waktu kita kenalan, ya dianggap hanya tukang bawang. Ya udah, nggak apa-apa. Ya, tapi ternyata pada ketemu di acara itu dia cerita, kok dia lihat Yos, kok lu namanya ABCDE ini kok banyak banget Yos. Iya, nggak apa-apa, gue cuma tukang bawang. Usaha kalian kalau benar-benar mau jalan terus, tetap percaya sama orang sampai kapanpun. Karena sekali lagi kita kalau untuk menjadi pengusaha sukses sebetulnya cuma saya sebutnya sebagai 7 aja ya, nggak apa-apa ya 7 ya. Tapi teman-teman nanti belajarin sendiri di rumah. Yang pertama, dipersembahkan oleh Foodesland. Happy tummy and happy smell for everyone. Halo guys, apa kabar? Selamat datang di channelku bersama saya Marcelina Indah Putri. Hari ini saya bersama seorang founder bawang goreng yang luar biasa dan juga punya beberapa pesan lainnya ya kak ya. Kita langsung sambut aja Toyosa. Dan pemirsa, dengan kreativitas memanfaatkan celah bisnis, bawang goreng bisa menjadi usaha menggiurkan beromset ratusan juta rupiah. Usaha bawang goreng ini pun sudah merambah hingga ke mancanegara. Bawang goreng merupakan salah satu makanan pelengkap yang biasa digunakan di banyak sajian makanan. Tak hanya lezat secara rasa, ternyata bawang goreng juga bisa menjadi usaha dengan omset menggiurkan. Yosa, seorang pengusaha muda, menggeluti bisnis bawang goreng sejak 2008 lalu. Proses produksinya ia lakukan di kawasan Pasir Luyu, Bandung, Jawa Barat. Untuk menghasilkan produk berkualitas, bawang yang terlebih dahulu disortir, kemudian dikupas dan dicuci hingga bersih. Bawang diiris tipis dan digoreng hingga garing. Agar berbeda dari bawang goreng lainnya, bawang yang sudah ia goreng diberi varian rasa, asin, manis, pedas, dan bawang putih. Meski harga bahan baku fluktuatif, tapi keuntungan yang ia dapatkan menggiurkan. Keuntungannya bisa mencapai 180 juta rupiah per bulannya. Karena ada 2 potensi yang luar biasa, penduduk Indonesia 250 juta orang, dan juga yang sangat luar biasa, Indonesia adalah surga kuliner. Indonesia surga kuliner yang membutuhkan banyak sekali bahan baku, terutama bawang goreng. Kalau kalian dan yang terakhir sebagai penutup, teman-teman pengusaha jangan pernah meremehkan hal-hal yang kecil. Setiap bulannya 1,5 ton bawang goreng bisa diproduksi. Bawang pun dipasarkan hingga ke hotel berbintang di Indonesia. Tak hanya di Indonesia, bawang goreng buatannya bahkan bisa menembus pasar Australia. Bagaimana? Tertarik untuk memulai bisnis seperti ini dan meraih untung hingga ratusan juta rupiah? Halo Marcelina, halo juga teman-teman Marcelina, jangan lupa lo subscribe, habis itu lonceng, karena subscribe itu gratis. Silahkan di subscribe untuk dapat ilmu terus ya. Nah, Toyosa, boleh diceritain nggak kenapa sih bisa terpikirkan untuk membuat usaha bawang goreng ini? Oke. Jadi kebetulan waktu sekitar 12 tahun yang lalu saya lulus dari S1, kemudian juga lulus S2 dan belum mendapatkan pekerjaan waktu itu. Jadi saya berpikiran bahwa apa sih yang bisa kita kerjakan hari ini. Jadi yang saya kerjakan hari itu juga adalah yang menghasilkan uang. Nah, yang menghasilkan uang adalah berjualan bawang goreng. Gitu, sesimpel itu sih. Akhirnya dari jualan bawang goreng itu ternyata berlanjut tuh teman-teman. Jadi berlanjut ternyata orang suka. Jadi wah, muncul tuh dalam hidup tuh, ini bisa dijadiin bisnis atau gue tetap fokus kerja ya. Akhirnya saya berfokus sampai sekarang di bawang goreng.
Oh, berarti waktu dulu masih sambilan ya? Itu Masih sambilan pasti. udah bikin sendiri kok bawang goreng? Udah bikin sendiri. Jadi teman-teman juga seperti juga Marcelina, hari ini Marcelina mampir nih teman-teman. Asli rebut ayamnya cukup menarik nih bahasanya. Nah, Marcelina juga bikin sendiri teman-teman. Ayo buat event pameran atau event misalnya teman lagi jaga SPG atau apa. Ayo belanja juga buat makan siang atau makanan snack di kotaknya. Nah, dulu juga saya di bawang goreng juga masak sendiri. Marcelina sekarang punya 3 koki. 3 kopi. Padahal kan kalau orang kira kan bawang goreng kan sebenarnya kayak makanan murahan ya kalau misalnya bisa dibilang. Tapi ini bisa dijadikan suatu usaha ya Pak ya? Betul. Jadi teman-teman ternyata saya pelajari bahwa usaha-usaha yang kecil ini sebetulnya membuat kita gampang berwirausaha sebetulnya. Karena apa? Misalnya gini, teman-teman bisa bikin mall nggak? Enggak lah, susah banget tuh 1% kan yang bisa bikin mall. Modalnya ya. Yang bikin sendiri aja dia bilangnya pakai nama Agung Sedayu, pakai nama ini, pakai nama misalnya Agung Podomoro yang punya CP. Itu juga bukan punya 1 orang, itu tuh udah punya ribuan orang yang invest bareng. Atau bahkan puluhan ribu karena itu udah TBK. Nah sekarang itu yang teman-teman kalau nggak bisa bikin mall, teman-teman bisa nggak supply plastik sampah di mall? Nah, Dari hal yang kecil dari ya. hal kecil akhirnya lebih bisa kan, lebih masuk akal. Udahlah daripada yang mimpi tingginya kayak apa aja, daripada mimpi bikin sate ayam, bikin sate padang, soto betawi, bikin misalnya soto bening, terus bikin ketoprak, gado-gado. Udahlah, mereka semua tuh makanan itu pakai apa sih? Pakai bawang goreng. Nah itu jika pertama kali saya berpikir kenapa tetap fokus di bawang goreng. Akhirnya itu udah berjalan sama 12 tahun ya Kak ya? Ya, atau jalan 12-11 kayaknya jalan 12 kayaknya. Kira-kira bisa diceritain kok gimana merintis usaha bawang goreng ini kok? Oke. Dari dulu sampai bisa sampai sekarang nih. Oke, teman-teman, jadi usaha saya juga bisa dibilang lulus. Saya juga akuin ngomong bahwa kalau kita usaha itu di tengah jalan bisa jadi kita merubah strategi. Misalnya gini, hari ini saya kedatangan sama Marcelina yang mempunyai produk seperti ini teman-teman. Itu kayak jatuh. Nah, ternyata kita langsung studi kasus nih yang seru nih, jadi otak kita jadi panjang. Jadi gini, misalnya makanan ini berarti kan ini kan berupa cemilan. Nah, cemilan itu salah satu hal yang kecilnya seperti bawang goreng sebetulnya, tapi selalu ada. Dan teman-teman coba bayangin, kalau kebetulan ini kan nggak bertahan lama seperti kue, tapi ini sebetulnya juga persis cemilan yang suka dilupain sama teman-teman yang lain nih, sama orang-orang lain. Sebetulnya kalau bisnis ini ada 3, kalau saya lihat bisa, ada 4 penghasilan nih dari ini teman-teman nih. Mau tahu nggak? Yang pertama, Marcelina datang dan jual koyosa, aku ada kue harganya ada snack harganya 12.500. Nah itu masuk ke end user, tapi Marcelina bisa dapat penghasilan kedua. Mereka koyosa, aku tahu koyosa lagi pengen punya penghasilan tambahan, dan koyosa mendingan bisnisnya cake aja, snack ini aja, setiap bisnis dapat 5.000 loh koyosa. Jadi koyosa kalau mau dapetin 1 juta rupiah cuma jual 200 pieces loh. Wow, jadi saya di sellernya. Nah, yang ketiga teman-teman bisa B2B. Paling enak sebetulnya B2B, gimana caranya? Jadi teman-teman yang punya event acara, mohon ya pakai cake-nya aku ya, nanti omsetnya dari yang pembagian cake-nya aku tambahin 20% dari omset itu buat komisi, buat yang kesannya. Nah itu udah enak banget tuh teman-teman, B2B. Nah cenderungnya B2B enaknya itu 2 teman-teman. Yang pertama langsung bayar, yang kedua lebih laku karena nggak ada kompetitornya. Karena kalau di seminar sekarang misalnya snacknya memang disuplai dari 2 brand, udah hampir nggak ada, disuplainya cuma 1. Nah itu teman-teman, jadi jangan pernah meremehkan hal kecil itu teman-teman. Oke. Luar biasa maksudnya nih kayak.
Nah, dulu kemarin tuh pernah dengar dari Mas Deka ya, waktu itu nawarin bawang goreng itu sempat door to door apa ya? Betul. Nah, itu mungkin boleh diceritain kisahnya gimana tuh? Nah, teman-teman, kayaknya kalau misalnya kita masih punya satu karyawan, kebetulan sekarang saya punya 44 karyawan, jadi di mana-mana kalau usaha pertama pasti kita jadi Superman. Pasti kita jadi Superman, itu udah mau deh. Kita dari yang produksi, kita juga yang memarketingkan, kita juga yang juga QC nggak controlling gimana, dan juga mungkin dulu saya ingat banget 4 tahun berturut-turut saya itu sebagai pengirim ke JNE. Saya itu kirim sendiri ke JNE, kirim langsung ke JNE. Sekarang udah ada, sekarang zamannya teman-teman harusnya udah bisa ada gambar banget. Sekarang pakai kurir secepat langsung request pick up tanpa minimal penjemputan. Kalau zamannya saya dulu masih minimal 10, minimal 15 masih pada sombong teman-teman, tapi sekarang udah beda banget. Nah, aku harap teman-teman harus paham betul bahwa nggak ada yang buka langsung benar-benar langsung punya. Aduh, ini kayak bullshit lah kalau orang langsung baru buka mulai usaha langsung bikin struktur organisasi langsung itu hampir yang ada akan berantakan. Kenapa? Karena kita nggak kuat di SOP-nya masing-masing, nggak akan kuat di SOP masing-masing. Nah, karena saya udah tahu dulu itu saya baca apa manajemen apa ada saya lupa dari media, dia mengatakan bahwa sebisa mungkin waktu kita bikin SOP wajib kita juga pernah mengalaminya. Jadi kita ngajarin ke orang pun juga kuat banget. Jadi kita tahu nih batasan mana nih warna-warna teritori yang memang nggak boleh dilewatin, mana yang boleh dilewatin. Nah, jadi teman-teman dulu bener Marcelina bilang, dulu saya tuh keliling nawarin bawang goreng. Benar, saya ketok-ketok door to door, saya ketemu security A, ketemu security B, ada juga yang diusir, ada juga yang udah janjian ketemuan, taunya dia meeting. Dia meeting. Nah, zaman sekarang beda banget sama dulu. Kalau zaman dulu tuh bisa 3 kali tempat atau sampai 5 kali itu udah luar biasa. Sekarang zaman Jakarta kita keluar canvassing sampai 5 tempat tuh hampir mustahil. Hampir mustahil. Bisa maksimal paling 3 atau 4. Nah, jadi pastikan teman-teman punya, saya kasih tahu ada satu jurus namanya timeline. Teman-teman harus bosan sama yang teman-teman lakukan dalam jangka waktu berapa lama. Harus bosan, supaya waktu bosan teman-teman pun nggak mau lakuin itu lagi nih. Teman-teman cari orang nggak? Cari orang, bener. Hari ini juga di kantor konsultan Indonesia juga kita punya beberapa karyawan. Ini juga ada yang agak lagi nggak masuk, harusnya juga cukup banyak. Itu kita juga melakukan sendiri semua, karena kita tahu banget sampai kita udah ngelakuin sendiri semua, baru kita bisa ajarin mereka benar-benar, saya tuh pernah di posisi kamu. Ini tuh bagusnya begini. Nah, loh, Pak Yosa emang nggak bisa langsung rekrut orang yang lebih mahal atau yang lebih pengalaman? Sorry nih teman-teman, kalau itu sih kalian udah bukan mulainya dengan modal yang minim, itu sih udah sangat-sangat bermodal. Kan kita lagi bicara bagaimana maksimalin budget yang minim ini sampai jadi SOP yang bagus, sampai jadi informasi yang bisa kita turunkan ke orang lain gitu. Jadi semua mulai sendiri dulu ya semua. Betul. Nah, tadi juga nih teman-teman. Tadi saya kedatangan Marcelina tuh, Marcelina bawa 2 cup minuman namanya botol Kale kalau nggak salah. Oh ya. Nah, saya tahu, aduh karena saya tuh udah ngerti banget ya. Botol Kale namanya. Botol Kalenya aja sih juga yang saya tanya ini siapa yang bikin? Saya sendiri. Bagus banget. Nah, nantinya mau ditiru atau nggak ditiru bisa nggak? Nggak mungkin bisa ditiru. Gimana caranya? Misalnya ada bubuk powdernya yang powder itu bermerek. Lalu nanti tinggal dikajarin temennya diganti di toples yang lain, toples lion plastik tuh kayak yang ada di meja kerjanya atau plastik apapun. Sekarang juga pegawai Taiti yang di itu juga diterima dari pusatnya ya bal-balan atau dalam bentuk corong yang udah tinggal dibuka. Tapi ya memang itu sih general banget ya. Kalau yang Taiti segala memang semuanya tahu lah itu mereknya sih. Tapi kalau misalnya teman-teman punya usaha minuman atau apa, pastikan usaha kalian benar-benar touching Midasnya. Kalau saya bilang Midas touch. Midas touch itu apa yang owner kerjakan jadi
Nah baru itu ditularin ke orang lain. Ya. Sebisa mungkin begitu sih. Jadi nanti biar kedepannya juga kita tahu kan dari nol tuh sebenarnya prosesnya gimana. Jadi kalau misalkan ada yang salah, nggak sampai ini aku ya. Ya betul. Ya, karena udah pengalaman kayak gitu. Nah kok pernah nggak beberapa kali gagal berbisnis atau Wah. mungkin ya boleh diceritain kok? Wah sering banget nih. Oh, jadi, sering. jadi saya pikir sebetulnya saya juga udah cukup. Waduh, namanya pahitnya dunia, asamnya dunia, ataupun juga kehidupan yang gelap. Waduh, udah sering banget ya. Sampai sekarang pun juga sering, jujur aja sering. Ya gimana ya? Sekarang kita punya 44 karyawan di bawah atau setia di brother group lah. Itu aja juga sebetulnya kita udah akan mengalami 44 kekecewaan. Ingat loh, kita ngerekrut orang berarti udah siap ada dua. Apa tuh? Satu ya dia memang menjawab kebutuhan kita. Satu lagi nggak menjawab kebutuhan kita. Waktu nggak menjawab kebutuhan kita berarti itu udah mengecewakan. Itu sebetulnya itu udah kamus besar bahasa Indonesianya udah gagal. Karena ya udah nggak sesuai ekspektasi. Nah itu juga terjadi teman-teman. Jadi saya juga melakukan kegagalan di usaha-usaha saya. Misalnya Klub 35. Jadi saya tuh dulu punya satu tempat di Mall Emporium Fluid. Jadi gara-gara ideologisnya saya pengen dongkrak pengusaha Indonesia itu maju. Akhirnya saya bikin ide Klub 35 itu maksudnya. Jadi bukan Klub 36, kalau Klub 36 itu di kota teman-teman, itu buat ajeb-ajeb. Ada nih teman-teman pasti ada yang tahu. Intinya bukan itu, intinya Klub 35 itu 35 cm kali 35 cm kali 35 cm. Jadi bentuknya kotak. Nah itu kan jadi saya bentuk showcase buat orang-orang yang nggak bisa masuk mall. Jadi sewa di kita, produknya masuk mall. Tangkep ya. Jadi teman-teman simpelnya begini banget. Saya juga thank you banget sama Kotomi Wong, ketua BM juga. Kalau teman-teman mampir ke tokonya VPS Victorindo Group juga di Purida Mall sama di Ion Mall Cakung. Setiap kali Marcelina mampir pasti kan ada meja kelas. Ya. Nah, ini istilahnya kalau barangnya orang pengen masuk ke meja situ bayar. Nah, jadi kita tuh penyedianya. Idenya sangat-sangat brilian, sangat-sangat baik. Ternyata nggak mulus juga. Ternyata ada juga orang-orang yang nggak tahu pentingnya masuk mall. Ada juga yang nggak siap naik kelas ya banyak. Pasti banyak suka Banyak. Terus juga usaha saya rugi pernah 252 juta di Grogol. Saya buka seafood, namanya Seafood Hotel. Itu juga dari situ saya belajar banget teman-teman. Ternyata nama penting banget. Kemarin ada satu Pak Trisno, saya kasih tahu waktu Pak Trisno kasih ini juga nih. Pak Trisno ownernya Cok Buntut dan itu kasih ini. Saya harus bocorin ya rahasia ke Marcelina. Jadi saya kasih tahu ada 3 hal yang bikin jadi bagus. Ini kan sebuah gift nih. Cuma modal Tom and Jerry kecil, tulisannya kepada Koyosa, semoga Koyosa suka dan bisa menjadi berkat atau bisa menjadi langganan ya. Thank you ya Koyosa. Cuma penambahan Tom and Jerry kecil cuma modal 120 perak. Pesannya kayak pesan gitu. Iya karena ini kan gift nih. Ini kan karena ini personal teman-teman. Ingat loh, kalau acara seminar atau acara apa ya satu orang satu. Berarti ini personal loh. Kalau mau lebih powerful lagi seperti undangan kan ada namanya. Iya. Ingat loh teman-teman, undangan aja. Ini gini. Kalau teman kalian ada ngundang merit misalnya, lalu teman kalian itu kasih undangan, tahunya undangannya ketuker. Sakit hati kan? Sakit hati karena namanya kan jelas. Nah, begitu juga sebenarnya dengan snack. Waktu tiba-tiba ada nama orangnya yang ditujukan untuk snack ini, itu sih bisa viral banget. Iya. Idenya simple banget tapi bisa viral banget. Kira-kira mungkin ada usaha apa lagi tuh yang ada berapa banyak deh total? Sekarang saya ada 6 sumber source of income. Salah satunya juga joinan dengan Ko Utomo Prawiro, sangat dahsyat ya. Saya sangat ingat sama beliau the frontal man, sama satu lagi dia sangat mencintai ibunya. Jadi saya sangat bangga bisa joinan sama beliau. Saya juga sekarang jauh lebih picky. Saya picky itu kalau pilih partner karena nggak mudah juga untuk
untuk zaman sekarang pilih partner ya, karena Iya, nggak mudah percaya orang ya. udah karena peluang di mana-mana. Jadi otomatis sekarang kan yang dipilih berarti kan yang sumber hidupnya nih, sumber hidupnya yang ngikatnya nih. Nah itu juga nggak mudah teman-teman. Nah saran saya sih kalau misalnya teman-teman berpartner atau apa, biasanya sih cobalah cari yang lebih lama dari 4 tahun atau 4 tahun atau 5 tahun lah udah kenalan. Saya kebetulan sama Kak Utomo udah kenal dari tahun 2014. 2014 ya ikut seminar, ketemunya berarti vibrasinya sama. Vibrasinya sama. Itu pun juga baru joinannya 5 tahun kemudian. Kira-kira ada kriteria gimana nggak Kak untuk mencari seorang partner bisnis? Nah, kalau cari partner bisnis sih, pertama sih saran saya sih bukan money. Karena uang zaman sekarang terlalu gampang untuk dapat modal. Saran saya yang perlu itu sebetulnya orang ini bisa ngisi kekurangan kita, sama orang ini kelebihannya bisa dikombinasi sama kelebihan kita. Jadi jangan cari juga cuma kelemahannya kita yang ditutupin sama dia. Lah, terus dianya rugi dong. Kelemahannya kita malah ditutupin sama dia. Kitanya nggak bisa combine kelebihan kita buat dia juga, nggak boleh. Tetap sampai hari ini pun saya di konsultanindonesia.com saya udah beli aplikasi udah berapa, hampir 1 juta atau lebih dah. Itu udah sebetulnya lagi mau messaging satu-satu di setiap inbox, di setiap konvo. Tapi ya juga belum terlaksana karena ya sedikit banyak kita ada plan-plan yang lain yang memang kita benahi sih. Gitu. Nah terus lagi teman-teman, kalau bisa ternyata ada penelitian 92% usaha yang langgeng biasanya tuh dari teman SMA sama kuliah. Pokoknya pernah sekolah bareng. Walaupun saya sekarang sama Kak Utomo kebetulan nggak sekolah bareng, tapi kita sekolah kehidupannya bareng. Nah, oke, kemudian yang usaha yang pertama tadi konsultanindonesia.com sebagai marketplace-nya konsultan. Jadi tadi Marcelina mampir nih, bingung nih ngomongin apa sih. Jadi gini Marcelina, kita tuh ngebantu orang cari konsultan. Untuk mempertemukan. Iya, dan kita nggak markup harga sama sekali. Yang kesel kan tiba-tiba, aduh gila nanti kalau gua lewat dari Yosa nanti harganya di markup. Misalnya cicinya Marcelina nih mampir nih ke Alfamart beli sari roti yang harganya 4.500 di tulisan labelnya nih ada 4.500. Terus Marcelinanya pergi ke di Alfamart tadi cicinya beli 4.500. Marcelina belinya di Indomaret juga, harganya sama nggak sesuai harganya? Sama harganya. Nah, karena harganya udah paten dari soalnya ya, kan teman-teman ada kan harga yang udah ditulis tuh. Iya. Nah, oke. Akhirnya nangkep. Oke, gak apa-apa. Nah, akhirnya jadi itu yang kita lakukan Marcelina. Jadi orang cari sendiri di web, harganya sama kita sama. Tapi secure-nya gila banget. Sekarang Marcelina pengen nggak beli sari roti doang harus ke pabriknya? Enggak. Harganya udah sama, jauh, nggak aman secara jarak kan makin jauh juga nggak aman. Nah, ini belanjanya di Indomaret atau apa? Loh, terus kok Yosa nggak untung dong dari 4.000? Untung. Jadi kita untungnya dari si 4.500-nya si sari roti ini kita udah untung. Indomaret juga pasti kan dibelinya sama si sari rotinya. Sari rotinya dibeli sama Indomaretnya mungkin bisa 3.500 atau 3.000. Pokoknya intinya Indomaretnya jualnya pokoknya harusnya 4.500. Nah, kemudian usahanya yang selanjutnya bawang goreng teman-teman. Ini bawang goreng usaha yang udah 12 tahun yang saya hampir gak pernah tinggalin sama sekali karena usaha ini yang benar-benar saya tahu banget ada susahnya dari bawah, sama satu-satunya hal yang saya bisa tahu teman-teman terbaik Jos apaan ya teman-teman terbaik gini teman-teman. Ternyata percaya nggak percaya orang-orang yang menghargai penghasilan yang kecil itu orang-orang yang betul-betul gigih, setia. Nah, sama satu lagi orang-orang yang melihat penghasilan orang yang kecil aja bisa berteman, berarti dia teman yang baik. Iya. Kenapa nggak tahu? Gila sih Yosa cuma tukang doang, ngapain lo berteman sama dia? Saya ketemu teman yang nggak baik satu. Kayak gimana lagi kisahnya kalau boleh ceritain? Jadi ada waktu itu ada saya depannya S lah. Dia ini saya ketemu di hotel Ritz-Carlton. Saya ketemu di hotel Ritz-Carlton di SCBD Pacific Place. Jadi waktu kita kenalan, saya dianggap hanya tukang bawah. Ya udah, nggak apa-apa.
Nah, tapi ternyata pada ketemu di acara itu, di akhir cerita, kok dia lihat, Yos, kok lu kenalannya ABCDE ini kok banyak banget, Yos. Iya, nggak apa-apa, gue emang cuma tukang bawa. Yos, serius, kapan-kapan makan yuk. Ya udah, akhirnya makan. Ternyata dia kaget banget. Ternyata ada usaha-usaha lain. Nah, tapi saya udah tahu orangnya kayak gimana. Tapi tetap teman-teman, walaupun udah tahu teman-teman yang nggak terbaik, tetap jaga hubungan. Karena bisa jadi dia atasan kita, jodoh kita, atau kita jadi klien dia, atau kita jadikan dia klien kita, atau kita jadi klien dia. Karena kan roda kehidupan bisa berputar ya. Betul. Jadi harus terus menjaga hubungan baik. Setuju banget itu, Bu. Good. Terus usaha yang itu Jahe Susu Aso sekarang 18 cabang. Saya udah dipegang sama satu orang namanya Kak Didi. Itu juga ternyata teman-teman saya pernah kasih tahu tips bahwa di dalam suatu usaha yang pasti kita harus tetap percaya sama orang sampai kapanpun, teman-teman. Ingat loh, saya di sini sampai tekanin, sampai saya nunduk gini, sampai hampir kena begini, ada jedot gitu. Tetap usaha kalian kalau benar-benar mau jalan terus, tetap percaya sama orang sampai kapanpun. Karena sekali lagi, kita bisnis, bukan kita bekerja. Ingat loh, kita berbisnis, bukan bekerja. Jadi kita memang harus belajar terus percaya sama orang. Jadi Yos gila Yos, gue pernah ditusuk dari belakang, udah gue nggak mau gue bisnis lagi. Ya udah, ya nggak bisnis. Akhirnya ya dia jalanin usahanya 12 tahun, masak sendiri, packing sendiri, kirim sendiri. Ya itu sih bukan bisnis, itu sih kerja. Iya, kerja sendiri. Iya. Tapi sekarang Marcelina nih teman-teman, nanti ini di-upload nih, nggak tahu nih tanggal berapa. Pegang kata-kata saya. Kalau Marcelina ngerjain yang sendiri, yang tadi tuh, yang ini kue juga termasuk sendiri nih dia nih. Masih sendiri. Iya. Lihat deh, nanti waktu Marcelina besar kita tanya, udah berapa orang yang mau bantu. Nah pasti loh, kalau Marcelina aku nggak takut resepnya, nggak apa-apa. Saya tahu bahwa saya bisnis. Pasti nanti gitu loh, pasti saya yakin banget. Sekarang madu banyak banget. Jadi kita habis beli pisang madu Bu Nanik. Emang Bu Nanik yang satu hari omset 38 juta via GoFood harian, itu baru yang via GoFood loh. Iya, belum yang B2B. Dia sekarang kerjasama sama Kopi Kenangan. Kopi Kenangan sekarang partnernya makannya ya pisang. Bayangin orang yang antri begitu panjang beli pisang. Terus juga Ismaya Group. Belum lagi yang arisan atau apa yang langsung butuh 1.000, 2.000. Kira 1.000, 2.000 aja tuh udah omsetnya itu udah jutaan. Dan itu dia masih satu harian. Nah dia aja, saya udah gak pernah lihat dia masak sendiri. Udah suruh karyawannya semua. Udah karyawan semua, mungkin sekarang udah 150 kan. Gila deh. Waduh, teman-teman harus mampir ya. Pisang madu Bu Nanik, hebat. Nah, mungkin kan kalau misalkan tadi Koyoso bilang harus percaya sama orang. Kalau misalkan memang dia backgroundnya mungkin dulu pernah partneran sama orang kan, terus ternyata tuh nggak berjalan mulus, mungkin ada dibohongi atau gimana lah, nggak tahu, akhirnya pecah. Itu gimana tuh? Maksudnya bisa buat kita ngemulihin diri lagi supaya percaya lagi sama orang. Nah, sebetulnya untuk pulihin percaya sama orang sih hampir sulit, teman-teman. Saya akuin hampir sulit. Tapi teman-teman tetap harus belajar percaya. Jadi kalau sulitnya itu karena itu pasti berbekas, teman-teman. Ingat, berbekas itu bukan berarti sembuh hilang. Ingat, sembuh berarti dia masih ada lukanya. Tapi teman-teman yang bisa ingat betul-betul tetap percaya pada bidang yang lain. Bidang yang itu pernah ditipu, oke, apa yang bisa saya syukuri ya? Jadi tambah level tuh, apa yang bisa saya pelajari ya? Apa yang bisa saya lakukan ya supaya saya nggak ditipu lagi? Nah, waktu saya nggak ditipu lagi, oh berarti saya harus perbaiki nih, ini agreementnya ini. Nah, ketemu dia lagi di usaha yang lain, bisa jadi dia juga baik. Bisa jadi dia juga baik dengan agreement yang cocok. Jadi teman-teman, saran saya jangan pernah anti. Aduh, saya paling benci banget ya. Ini saya jujur-jujuran aja. Aduh, saya masih ketemu orang kayak begini. Masa dibilang begini nih? Gila. Masa sih lu deketin mantan gua? Lu makan temen lu? Gila. Deketin temennya aja dibilang makan temen. Gua kasih tahu nih. Lu kalau cocok lu menikah sama dia. Lu aja kagak cocok, lu udah kagak menikah sama dia. Lu ngapain juga
nggak bolehin gara-gara gue berteman sama lu jadinya mantannya lu itu nggak boleh berteman sama gue. Jadi dimusuhin semua ya? Kok jadi dimusuhin? Lu gila aja, nggak boleh lah. Lu nggak boleh begitu. Justru lu harusnya bersyukur mantan lu mau sama gue. Berarti gue nih teman lu yang bisa jagain dia. Oh gitu. Iya, gue juga bingung. Masih ada begitu loh. Zaman sekarang orang-orang pada benci sama temennya gara-gara dia WA-an temen lu, makan temen lu. Apaan sih? Kalau lu berhasil, lu tuh sama mantan lu yang udah jadian. Iya. Lu tuh udah gagal, udah gitu yang ngesekin. Orang yang ngomong itu juga udah pacaran, gila kan? Itu udah bukan, aduh, gila masih begitu, udah nggak ada lah. Aduh. Complicated kalau udah urusan cinta ya. Iya. Nah ini teman-teman tetap percaya sama orang. Misalnya gini, secara simpel gini aja. Misalnya waktu kalian putus, kalian benci banget sama lawan jenis kalian. Akhirnya nggak percaya sama sekali. Itikadnya lebih buruk lagi, tidak percaya lagi sama orang yang berkelamin perempuan misalnya. Waduh, gila gara-gara putus sama perempuan nggak percaya kalau seluruh nggak percaya kalau ada perempuan juga yang baik. Akhirnya dia percayanya perempuan itu seluruhnya brengsek atau tidak baik. Dianggap semua sama aja ya. Gila lu mah kagak menikah dong. Iya. Iya ya nggak bisa begitu lah, semuanya ya harus pembelajaran lah. Ingat loh teman-teman, saya sebelum menikah, ini saya jujur-jujuran ya, tapi saya jujur lah, saya tuh ditolak 36 kali loh. 36 kali, sumpah. Ditolak 36 kali. 36 kali ke orang yang berbeda-beda, akhirnya juga diterima. Itu dihitung dari kapan tuh kok? Dari zaman sekolah? SMP 3, saya first love SMP 3. Oh, berarti ketemu cinta pertama itu Iya. Cinta pertama ya di sekolah, di sekolah. tapi ditolak juga, tapi nggak apa-apa. Ada satu orang dokter, bukan yang dokter itu saya tembak 4 kali. Ada satu orang sekarang jadi pramugari SQ, saya tembak 8 kali, ditolak. Ya udah nggak apa-apa. Sekarang berteman baik, ya nggak apa-apa karena ya saya juga tahu ya udah itu hidup dia, saya hidup saya pegang tanggung jawab saya, dia pegang tanggung jawab dia. Tapi bukan berarti setelah ditolak jadi musuh kan. Kira-kira bagaimana peranan dari keluarga sama teman-teman tuh waktu awal merintis ya? Itu mendukung atau enggak? Nah, sebetulnya kalau dari keluarga aku ada 50-50 sih, sebagai pendukung sebagai juga sebetulnya pemberi masukan lain. Jadi teman-teman kalau bisa nih, benar yang dikatakan Marcelina, sebelum kita mulai usaha dulu nih, kalau saya tahu polanya begini saya udah pakai. Tapi saya nggak tahu polanya begini, jadi saya nggak pakai. Jadi yang sekarang sih sangat-sangat udah didukung. Tapi saran aku kalau teman-teman yang di sini belum mulai usaha atau baru mau mulai usaha, pakai cara ini ya. Jadi gini. Nah, dikasih tahu tipsnya nih. Kasih tahu tipsnya nih. Ya. Ada namanya 50, 5 dan 2. Nah, 50 itu kalian itu tulis ide-ide bisnis selama yang kalian inginkan, 50 ide bisnis yang kalian mau lakukan. Misalnya Marcelina mau mulai snack, mau mulai minuman aja juga nggak boleh minuman doang. Ditulis spesifik, saya mau bikin minuman coklat, saya mau bikin minuman jeruk nipis, saya mau bikin snack ini, saya mau bikin snack khusus pedas, bla-bla. Sampai 50. Nah, terus apa dong koyosa 5-nya? 5-nya kalian coret sampai jadi 5. Oh begitu. Dari 50 jadi 5 ya? Dari 50 jadi 5. Habis itu 2-nya datengin 2 ini apa? Datengin ke saudara atau ke orang tua. Kasih tahu Pak, aku udah sortir. Aku butuh papa mama untuk pilihin dari pilihan ini, dari 5 ini mana sih yang terbaik untuk aku. Yang satu aku fokusin dulu selama 10.000 jam. Satu loh, gila nggak, dari 50 jadi 1. Emang harus begitu. 50. Belum tentu kepikiran apa 50 kali ya, Mas. Nah itu dia. Itu aja belum bisa mikir gimana mau bilang mau buka usaha. Ya. Oh, oke. Berarti dulu keluarga masih 50-50 ya? Masih 50-50, dulu saya nggak tahu yang punya itu. Jadi saya ngeliatnya ya kenapa 50-50. Jadi mama saya juga berpendidikannya tinggi, S2, papa saya insinyur. Tapi mama saya seumur hidupnya bekerja. Sekarang juga gajinya sih cukup fantastis. Tapi juga di sisi lain papa saya yang gajinya up and down, karena bukan gaji sih, pendapatnya up and down karena wirausaha. Nah di situ yang saya bilang 50-50-nya di situ. Jadi mama bilang cara yang
pasti papa bilang udahlah ini terus kemudian juga jadi gitu. Tapi tetap ya kita lihat positifnya aja. Tadi juga Marcelina datang ke sini nih teman-teman, tadi kasih ke karyawan kita minumannya, habis itu Marcelina dapat masukan. Nah masukan itu kan sebetulnya kan bisa berupa kebaikan, bisa juga berupa memang harus hal-hal yang harus diabaikan. Tapi yang penting kalau patennya itu harus benar. Misalnya gini, tadi kebetulan Marcelina mampir nggak ada logonya. Tadi saya tegur juga, minumannya masa nggak ada mereknya, gimana sih? Tadi saya tegur, kalau itu teguran yang positif, teguran yang benar-benar baik ya secara buat usahanya kan juga jadi maju. Tapi kalau teguran soal rasa mungkin bisa juga dimasukin untuk pilihan rasa lebih banyak sih. Gitu. Nah, kalau boleh tahu sebelum memulai usaha tuh background sebelumnya kalau Yosa itu kerja atau misalkan memang langsung bisnis? Oh, oke. Dulu sih itu kerja di EAG Lipo sama Hotel Sparks. Hotel Sparks tuh banyak orang bilang hotel aham, tapi enggak juga lah, saya bilang hotel bagus juga, itu di Mangga Besar kalau nggak salah. Sekarang juga kalau nggak salah Spark itu habis beli Alila Pecenongan habis beli sebagainya. Jadi saya juga backgroundnya pernah kerja juga teman-teman, tapi akhirnya saya tidak memutuskan untuk kebetulan tidak bekerja lagi karena saya fokus untuk membangun bisnis. Kebetulan juga saya juga pernah mengatakan bahwa teman-teman yang belum siap, please banget jangan paksa untuk usahanya. Please, saya nggak bercanda. Jangan paksain diri kalau benar-benar belum siap usaha. Saya hampir nggak pernah setuju kalau orang-orang bilang udah yang penting mulai dulu. Zaman sekarang nggak semudah itu juga untuk mulai dulu, karena pilihannya kan udah banyak nih. Pilihan banyak makin pusing juga. Nah gawatnya fokusnya kepecah. Baru gagal yang di sini sebulan langsung pivot. Pivot tuh ganti strategi sama ganti semuanya lah, pokoknya ganti arah bisnisnya semuanya. Misalnya Yosa, gue udah capek nih jual eceran, ternyata gue nggak jago deh. Udah, gue mendingan jual ke seminar dulu bro. Jangan. Jadi jual ke seminar, ngerti kan teman-teman? Ngerti kan tadi maksudnya jual ke seminar, jual ke peserta seminar. Dijual ada seminar prudensial 300 orang. Lumayan nih, langsung satu box 300 orang, satu box misalnya 15.000, langsung dapat 4,5 juta. Enak banget satu kali event. Belum event di tempat-tempat titik-titik lain. Teman-teman kalau bisa waktu usaha itu ada timeline-nya yang tadi saya bilang nih. Tadi mungkin nggak gitu nggak ditulis nih Pak Selina, timeline. Misalnya saya akan coba jual ke end user 10.000 pieces, lalu saya review. Nah itu jelas-jelas banget tuh, itu clear vision. Jadi tahu benar-benar kayaknya berat di end user berat. Ya udah baru mulai ke seminar atau B2B. Baru pindah. Nah dulu juga teman-teman waktu saya juga yang mulai juga pertama itu ya juga gitu, harusnya main itu di satu titik dulu. Misalnya fokus ke end user, habis itu fokus ke reseller, fokus ke produksi doang aja juga beda. Pernah nggak Marcelina ketemu, misalnya Marcelina kan dari Tangerang nih teman-teman nih, tahu nggak Marcelina ada perusahaan yang bikin dodol atau kue keranjang, pokoknya terkenal banget kan? Dia cuma bikin doang teman-teman, tapi yang ngejualin pakai distributor. Nah dia fokusnya untuk cuma ngebikin doang. Jadi penjualan dilempar ke orang. Nah teman-teman harus punya timeline seperti itu. Gua akan masak sendiri, jual sendiri nih, enggak. Tapi target marketnya TM ini gua nggak bersalah. Gua mau fokus selama 1 tahun tercapai misalnya 10.000 orang. Itu sih cukup gampang sih harusnya sih. Misalnya berarti 1 tahun kan 10.000 orang. Berarti 10.000 itu dibagi 350-an ya, sekitar 1 hari udah laku 30 pieces ini loh, bukan kotak mungkin agak susah, tapi pieces segini ya udah dicari gimana caranya. Nah habis itu kalian kalau belum bisa nih 1 tahun, udah tinggal dikit lagi, pokoknya antara dua itu, antara mau pilih 1 tahun atau pilih satu lagi yang jumlah beredar. Jadi teman-teman jangan sampai bingung. Misalnya gini, Yos gue udah 1 tahun, ya udah stop. Tapi fokus benar-benar 1 tahun, fokusnya cuma jual 1 jenis. Tapi yang nggak boleh itu waktu udah 1 tahun itu ternyata cuma 3.000 doang. Ternyata dia jualan, ternyata ditimpa-timpa sama barang-barang lain, nggak boleh. Berarti bagusnya tuh harus fokus selama 1 tahun itu. Bener, fokus. Kalau saran saya sih 1 tahun pertama tuh udah paling jelek.
1 tahun pertama tuh udah paling jeleknya untuk coba tes fokus kita sih. Udah paling jeleknya. Kalau paling bagus ya harus coba 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Tapi kan juga mungkin berat teman-teman. Tapi saran aku sih 1 tahun pertama sih. Saya teman-teman buka apa nih? Oh, Yos, gue mau buka online shop. Hey, online shop aja ada banyak banget. Lu mau yang jual apa? Aksesoris, stationery, Hot Wheel, mainan anak, khusus baby shop. Itu aja juga nggak jelas. Jadi clear. Kalau Dunlop tuh bilang laser beam sharp laser beam focus namanya. Udah sharp laser lagi beam kan ditembak lagi tuh fokus lagi. Jadi sampai bener-bener bulatnya tuh bulat fokus banget. Mau main apa sih kamu? Oh iya, harus tahu mau main tujuannya apa ya, jangan campur-campur. Tuh. Nah, kira-kira siapa nih kok yang menjadi inspirasinya? Wah, teman-teman, jadi ada 2. Kalau yang saya sebut sebagai inspirasi ada 2. Yang pertama itu ada yang namanya tuh orang-orang yang di online dan offline. Sebenarnya cuma 2 itu kok inspirasi kita kok. Nah, yang di offline itu biasanya inspirasi saya berasal dari buku. Biasa buku-buku yang saya baca, buku karangan Patung Desem Waringin. Sekarang juga saya lagi baca buku banyak sih tentang entrepreneur mindset, kemudian tentang marketing. Kemudian saya lagi baca buku dari Cat Terazi itu Never Get Alone, itu bagus juga tentang membina hubungan. Itu juga dari Hansen. Saya lagi baca buku Seni Bersikap Masa Bodoh, itu juga bagus banget tuh ternyata. Saya baru tahu ternyata itu 5 buku wajib para entrepreneur. Gila, Seni Bersikap Masa Bodoh. Ada seninya. Ternyata kita cuek itu ada seninya. Nah, kemudian juga lagi baca dari Koutomo, dikasih dari Frank Kern, itu juga bagus banget. Nah, temen gila Koyosa bukunya banyak orang tadi aja juga si Marcelina Mampir aja juga mungkin bukunya juga banyak tuh. Baca bahasa Inggris juga sometimes ya, itu memang inspirasi kita. Inspirasi kita yang lupa yang offline. Nah, satu lagi yang online itu ya sekarang nggak bisa kita pungkiri banyak video-video YouTube yang memang menginspirasi banyak banget, dari YouTube-nya Meridiana, YouTube-nya Coach MC Evil, terus juga Kotomi Wong _official itu di IG juga dahsyat banget, suka berbagi inspirasi. Terus juga Coach James juga, terus dari Bobby Herman, dari Mario. Wah, banyak banget. Saya saat ini sih sekarang sebetulnya inspirasi memang di luar keluarga ya. Keluarga sih memang wajib sama Tuhan, itu udah juga paten lah, kita harus tetap anggap dia sebagai inspirasi kita memang. Cuman teman-teman harus paham bahwa ada beberapa hal yang memang kita harus belajar dari nonton dan baca buku. Itu benar-benar yang di luar keluarga sama Tuhan. Itu benar-benar untuk patennya ilmunya orang. Jadi gini teman-teman, misalnya buku di depan saya ini, misalnya buku apa nih, Entrepreneurial Selling atau ini deh, misalnya ini buku Berhenti Berharap Memulai Bertindak. Nah, orang ini M. Seto, Sabrina, sama Weda, dia tuh membuat buku ini misalnya 3 tahun. Nah, kalau saya baca 1 bulan, berarti pengalaman 3 tahunnya dia saya serap dalam 1 bulan. Jadi teman-teman tetap harus upgrade ilmu. Setuju banget. Harus benar. Dan saya kaget banget sih. Ini juga saya dapetnya gila-gila sih. Saya kaget banget. Patung Desem Waringin kebetulan waktu lagi live IG, saya lihat, saya dengar juga di videonya, dan saya rasain juga. Dia bilang gini, halo Waldo, kamu tahu nggak orang yang namanya ini? Oh iya tahu, papi kenal. Sekarang dia udah jatuh miskin. Ternyata papi melihat ada satu persamaan. Ternyata dia udah nggak suka baca buku. Gila nggak, teman-teman? Ternyata skala ekonomi kita berbanding lurus dengan buku yang kita baca. Ada temen, ada orang tuh mau ke WC. Iya, nggak ada pendapat. Saya emang karena
menang kencang. Bang saya punya kemampuan untuk menang cukup kencang. Dari dulu saya ada. Sebetulnya sih bukan kemampuan juga, itu keahlian yang bisa dilatih. Oh, masih dilatih juga di menang. Ini cuma 3 jari nih. Ada 3 jari bisa sekeras ini. Nyaring banget. Iya, itu ngomong tadi ada yang jatuh gara-gara saya kaget gitu. Oke. Nah, kembali ke laptop. Kaget juga saya yakin Marcelina juga kaget tadi. Iya, kaget tiba-tiba. Gini. Jadi saya langsung aja ya. Iya, nah teman-teman sekali lagi kalau mengenai inspirasi, please banget saya cuma minta teman-teman 2 lihat sama baca deh, please. Karena sekarang udah terlalu mudah nih dapat inspirasi, harusnya sih udah gampang ya. Sekarang please kalau sebelum tidur kalau bisa lihat status teman dikurangin, lihat akun-akun yang positif. Iya. Kayak rintisan, punya teman saya itu juga rintisan dan itu bagus banget, top banget. Terus juga bisnis barang Bram, terus motivasiku, terus ada banyak lah yang positif itu bagus banget, vibrasinya gitu bagus gitu. Jadi rata-rata kayaknya persamaan orang sukses adalah pasti membaca buku ya. Kalau misalkan ada orang, saya udah tahu ini kok, nggak usah baca lagi lah. Nah gawatnya sih sebetulnya itu. Ternyata saya tahu teman-teman, sebetulnya seni membaca buku itu memang seni paling tinggi sih. Saya baru tahu seni membaca buku itu seni paling tinggi untuk belajar. Karena dia harus ngalahin dirinya sendiri. Kalian yang harus cari waktunya. Oh iya. Kalian yang harus benar-benar buka halamannya sendiri, dan kalian yang harus benar-benar baca. Dan memilah apa ya bahasanya? Memilah kesibukan kalian dan menyempatkan diri untuk menulis. Itu udah memang saya akui membaca itu udah paling susah. Tapi please teman-teman, kalau baca buku yang benar, waduh investasinya jauh lebih hebat. Iya betul. Semakin banyak informasi yang didapat ya. Iya betul. Nah, kira-kira ada tips untuk menjadi seorang entrepreneur tuh sebelum kita menutup acara ini? Itu dong, ini kan lagi mau mulai. Jangan ditutup dong, ini kan baru mau mulai. Nah, gini nih caranya kalau untuk menjadi pengusaha sukses sebetulnya cuma saya sebutnya sebagai 7 aja ya, nggak apa-apa ya 7 ya. Tapi teman-teman nanti belajarin sendiri di rumah. Yang pertama itu teman-teman harus tahu bahwa teman-teman yakin bahwa teman-teman bisa. Kalau teman-teman udah mau punya teman sebagus apapun, kalian juga gak tetap yakin. Ya gini, Marcelina takut ular nggak? Takut ya udah wajar, mungkin takut ular biasa. Marcelina, orang tuanya Marcelina kasih pawang ular terjago di dunia untuk mendampingi Marcelina untuk bisa memegang ular. Misalnya memegang ular, bisa ular kalau dipegang kan bisa takut atau apa. Marcelina udah diajarin sama orang ini untuk nih, udah diajarin tapi melihat ularnya juga udah takut. Nah itu aja udah gak yakin. Jadi sebetulnya mau ketemu guru siapapun kalau kita juga udah gak yakin nggak bisa. Ya. Nah yang kedua, teman-teman harus punya goal yang benar-benar jelas. Oke, habis goal yang jelas, teman-teman harus juga punya alasan. Apa sih yang bikin saya harus bergerak ke sana? Oke, kemudian teman-teman please banget, kalau dari 7 jurus ini kalau bisa dirangkum cuma satu, yang nomor 4 ini, action. Action. Nah, actionnya dengan apa? Kalau udah mau actionnya dengan bekerja sama dengan yang terbaik. Nah, setelah yang actionnya bekerja sama dengan yang terbaik, kemudian yang keenam, teman-teman harus terus monitor kegiatannya kalian. Ingat nggak Marcelina tadi aku suruh misalnya mau laku 10.000. Ya 10.000 atau berapa tahun teman-teman? Nah, ingat coba teman-teman nggak? Aku kasih tahunya aja angka. Nih ada rahasia nih teman-teman kalau berupa angka. Ternyata segala sesuatu yang berupa angka itu bisa ditingkatkan, bisa dipertahankan, dan bisa diubah. Selalu pakai angka teman-teman, monitor cara ini kok naiknya cuma sekian ya.
cara ini kok naiknya cuma Oh sekian. ya, lebih akurat. Lebih akurat. Nah yang ke-7 terakhir itu tetap persisten sama goalnya, fleksibel caranya. Itu doang kok yang saya lakukan setiap hari. Saya juga jujur-jujuran aja tuh saya kasih tahu jangan lupa subscribe. Subscribe. Iya, itu jadi teman-teman kalau mau sukses jangan lupain 7 jurus tadi. Gitu. Oke, luar biasa sekali inspirasinya ya dari Kak Yosa. Nah teman-teman, kalau misalkan menurut kalian ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga follow Instagramku sama Instagramnya Kak Yosa ya. Siap, thank you ya. Oke, sampai jumpa teman-teman di next episode. Bye. Bye.